Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda berada, selamat sore. Kembali kami hadir Tadabbur Tausiah dalam bulan Ramadan bersama Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Pada kesempatan sore hari ini telah hadir bersama kita sapa beliau Bapak Dr. Andes Haji Tulus Dumadi MA. Selamat sore Pak Tulus. Selamat sore Pak Wasid. Ya, beliau adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Dan kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol Pak Tulus, ngobrol santai karena suasana sore, setiap orang bersiap-siap untuk menikmati hidangan berbuka puasa tentang rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Islam yang universal, Islam yang hadir di kehidupan, memberikan kebaikan. Pak Tulus bisa menyampaikan konsep Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa biar para pemirsa nanti paham gitu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Iya, terima kasih Mas Wasid. Jadi sebelum saya mengupas terkait tentang konsep rahmatan lil alamin, bahwa kita ketahui Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal, yang harmonis, kemudian dinamis, kontekstual, dan berlaku abadi sepanjang masa, yang kemudian di dalamnya menawarkan tentang konsep Islam rahmatan lil alamin sebagai misi utama Rasulullah SAW untuk diutus oleh Allah SWT di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Islam rahmatan lil alamin ini merupakan konsep yang komprehensif dan holistik ya. Di dalamnya ada mengandung kata rahmat dan alamin. Rahmat yang berarti adalah kedamaian, persaudaraan, dan juga merupakan keselamatan juga. Dan kemudian alamin, semesta alam. Artinya bahwa Islam rahmatan alamin tidak berlaku hanya sekelompok saja atau hanya Islam saja, tetapi juga untuk semua semesta alam, untuk semua manusia dan alam semesta yang ada di dunia ini. Jika diharapkan akan terwujud sebuah kedamaian, keselamatan, kemudian persaudaraan, khususnya di Indonesia akan terwujud sebuah kedamaian dan persaudaraan dan persatuan di antara umat manusia, khususnya di Indonesia. Saya kira itu. Oh ya, terima kasih. Jadi terkait dengan Islam rahmatan lil alamin, kemudian tadi Pak Tulus menyinggung lebih khusus Indonesia dan Kementerian Agama tentu saja. Kementerian Agama itu kan tidak hanya Islam ya Pak ya, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, menselaraskan antar agama agar hadirnya Islam rahmatan lil alamin bagi pemeluk agama yang lain itu kan penting. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Pak? Ya, jadi konsep Islam rahmatan lil alamin ini kemudian diaktualisasikan yang kemudian menjadi wujud program yang namanya moderasi beragama di Kementerian Agama. Bahasanya seperti itu. Yaitu dalam rangka kita mengkanter ajaran-ajaran yang radikal ya. Kemudian munculnya terorisme yang belakangan ini yang berkembang, kemudian kekerasan, kemudian tindakan-tindakan yang atas nama agama, yang kemudian ini dibutuhkan sebuah upaya kita untuk menanggulangi semuanya itu, yang kemudian muncul konsep yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama ini bukan berarti memoderatkan agama, karena agama pada dasarnya sudah moderat ya, tetapi adalah pemahaman terhadap agama, terutama para pemeluknya, sehingga diharapkan tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek, tetapi di tengah-tengah, bagaimana bisa mewujudkan sebuah sikap ya, mereka saling menghormati atau toleransi atas perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk di dalamnya tidak kita pungkiri ini ada beberapa agama di Indonesia yang diakui ya, terutama yang ini semuanya adalah saudara kita sebangsa dan bernegara, sehingga diharapkan dengan wujudnya moderasi beragama sebagai rahmat semuanya untuk mewujudkan kedamaian, sehingga semua pemeluk agama
hidup damai berdampingan, tidak saling menyalahkan, sehingga ada sebuah kepersahabatan di antara mereka, di antara kita, dan ada kedamaian dan persahabatan, juga sikap toleransi dan wujud sebuah nilai-nilai kebangsaan atau rasa cinta tanah air ya. Kemudian mengakui budaya lokal yang ini menjadi kearifan yang ada di negeri kita, dan ini menjadi sesuatu yang terbaik bagi negeri ini. Dengan adanya moderasi beragama ini diharapkan persatuan dan kesatuan tetap terjaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi rahmatan lil alamin kemudian oleh Kementerian Agama dikemas dalam bentuk moderasi beragama ya Pak ya. Ya. Kita punya pengalaman tentang terorisme, radikalisme, intoleran itu ya. Itu bukan bagian dari rahmatan lil alamin, dan dari moderasi beragama juga tidak termasuk hal-hal yang kemudian harus diberantas atau bagaimana Pak terkait dengan moderasi beragama, kemudian ada muncul gerakan-gerakan seperti itu. Ya ini, jadi kasustik yang terjadi itu menjadi pengalaman pahit bagi kita, dan terutama yang jadi utamanya adalah tentang masalah pemahaman terhadap agama. Dan ini yang kemudian kita sadari bahwa pemahaman yang keras, pemahaman yang merasa dirinya paling menang dan dirinya paling benar, ini yang kemudian membawa efek ya. Salah satunya adalah perilaku terorisme itu. Dan ini yang tidak terulang kembali, jangan sampai terulang kembali. Yang ini kemudian moderasi beragama diharapkan mampu, dan ini merupakan salah satu upaya. Dan ada beberapa upaya lainnya. Yang endingnya itu adalah wujudnya toleransi. Nah, sesama antar pemeluk agama, kemudian antara intern pemeluk agama, kemudian juga dengan pemerintah, sehingga diharapkan dengan moderasi beragama ini tadi bisa menangkal ajaran-ajaran yang keras itu tadi, terorisme, sehingga jangan sampai kemudian terulang kembali. Saya kira itu. Moderasi beragama diupayakan oleh Kementerian Agama menjadi bagian penting yang dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat ya Pak ya. Ya. Karena Kementerian Agama kan memiliki kekuatan penyuluh dan sebagainya Pak. Nah, program ini apakah sudah kemudian menjadi hal yang direncanakan, jadi rahmatan lil alamin kemudian moderasi beragama, bagaimana agar sampai ke lapisan masyarakat paling bawah memahami dan praktek moderasi beragama itu bisa terimplementasi dengan baik Pak? Ya. Sebetulnya moderasi beragama ini tidak hanya milik Kementerian Agama ya, tapi itu juga menjadi milik semua kementerian, dan itu menjadi program wajib ya untuk dilaksanakan. Hanya saja Kementerian Agama karena itu mengandung unsur kata agama yang itu menjadi pokok utama ya di dalam pemahaman terhadap agama. Kemudian akhirnya Kementerian Agama ini menjadikan moderasi beragama menjadi pengaruh utamaan di dalam programnya. Yang semuanya ini kemudian diharapkan semua lapisan ini terpapar dengan masalah moderasi agama, sehingga akan muncul sikap-sikap dan perilaku yang jauh dari kekerasan terkait tentang pemahaman agama, kemudian radikalisme, sehingga diharapkan bahwa ASN Kementerian Agama tidak ada yang terpapar tentang radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya. Untuk itu potensi yang ada diupayakan dengan sebaik-baiknya, termasuk mewujudkan SDM-SDM yang handal tentang pemahaman moderasi beragama, sehingga diharapkan ini menjadi ujung utama untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Termasuk di lingkungan keluarga tentu saja Pak. Ya, tentu keluarga. Makanya itu termasuk juga salah satu materi di dalam bimbingan perkawinan bagi calon manten. Ya, diharapkan nanti materi-materinya itu juga ada terkait tentang moderasi beragama. Dan di Kementerian Agama kan ada di pendidikan ya Pak ya, Ya. ada madrasah atau guru-guru, itu juga bagian dari upaya yang dilakukan agar moderasi beragama sampai di seluruh lapisan ya Pak ya. Iya, makanya tidak hanya jalur pendidikan tapi juga dari semua aspek ya. Makanya di jalur pendidikan itu menjadi muatan di dalam ajaran atau materi pembelajarannya, supaya itu menjadi tersisipi ya terkait tentang moderasi beragama, sehingga diharapkan siswa-siswa ini jangan sampai terpapar tentang radikalisme,
atau tindakan kekerasan atau pemahaman yang keras terhadap ajaran agamanya. Kemudian di sisi jamaah haji juga ada yang kemudian dilakukan upgrade ya terkait materi manasik ya, sehingga ada manasik moderasi beragama. Kemudian tadi calon manten dibimbing atau perkawinan juga materi-materinya juga terkait tentang moderasi agama. Sehingga diharapkan semua lini, semua aspek di unsur masyarakat ini mewujudkan tadi balik lagi pada bagaimana konsep Islam yang penuh damai ya, yang rahmatan lil alamin, kemudian tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan miskin, tidak membedakan perbedaan agama. Karena Islam itu juga mengajarkan, Rasulullah mengatakan bahwa kita manusia yang baik atau muslim yang baik itu bisa menjamin tetangganya itu jangan sampai terkena atau dari perbuatan atau perkataan yang mencela atau yang menyakiti tetangganya. Maka dari ini merupakan konsep juga yang baik. Kemudian Rasulullah mengatakan juga bahwa muslim tidak dikatakan orang yang beriman apabila dia tidak mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini sebuah konsep yang sangat mendasar bahwa ternyata penting sekali kita kedamaian dan cinta kepada sesama tidak membeda-bedakan. Bahkan perilaku Rasulullah ini ada sebuah cerita. Beliau itu sering menyuapin orang tua Yahudi ya, setiap hari. Walaupun orang tua Yahudi ini sering akhirnya mengeluarkan kata-kata kotor, menyakiti Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak marah, tapi penuh kasih sayang. Kemudian suatu ketika diganti oleh Abu Bakar karena Rasulullah telah wafat ya, meninggal dunia. Lalu si tua ini bertanya, ini perasaannya bukan seperti biasanya yang dilakukan. Kenapa? Ini terlalu kasar ini. Padahal Abu Bakar itu halus ya menyampaikannya itu. Ternyata masih kata Rasulullah diberitahu bahwa yang biasa menyuapin adalah Muhammad SAW yang telah meninggal dunia. Wah, dia baru kaget. Karena selama ini dia sering ngenyek, Rasulullah sering menghina. Ternyata yang sering melakukan baik, menyuapi adalah beliau. Akhirnya dia masuk Islam. Dia ternyata dengan karakter perilaku yang baik, itu justru akan membawakan ajaran agama yang baik. Itu akan lebih diterima oleh masyarakat daripada dia melakukan dengan kekerasan. Karena pada satinya Islam itu penuh kedamaian dan penuh kasih sayang. Ya. Rahmatan lil alamin ya Pak ya. Ya. Dan selama ini memang kalau ada pemahaman yang tidak sejalan dengan rahmatan lil alamin, perlu diberikan pemahaman bahwa Islam itu memberikan kedamaian dan sebagainya Pak ya. Di penghujung acara Pak, terkait tadi rahmatan lil alamin, kemudian juga moderasi beragama, Pak Turis menyampaikan kepada pemirsa ke depan dengan kondisi sekarang yang ada, bagaimana kita bersama wujudkan Islam rahmatan lil alamin, juga bersama mengusung tema moderasi beragama dalam kehidupan kita bersama. Ya, jadi konsep dan upaya orang Islam khususnya Indonesia untuk menjadikan rahmatan lil alamin sebagai perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan, bukan hanya keselamatan bagi manusia tetapi juga untuk seluruh alam, termasuk juga moderasi beragama. Maka rahmatan lil alamin ini sebagai perwujudan cita-cita Islam dalam kebangsaan dapat diaktualisasikan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu kita harus menguasai ilmu pengetahuan, termasuk juga memahami perkembangan teknologi dan sains. Yang kedua, tidak emosional dalam beragama. Ini yang kemudian kita hindari kekerasan itu. Kemudian hati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, dan serta tindakan. Yang kemudian ini diwujudkan oleh Kementerian Agama dengan program moderasi beragama, salah satunya juga menyediakan hal-hal yang tumbuh kekerasan, tetapi kita menguasai ajaran agama secara komprehensif, juga tidak lepas dari perkembangan teknologi dan sains yang ada. Saya kira itu. Ya, sahabat religi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, demikian telah kita simak dan ikuti tadabbur tausiah dalam bulan Ramadan bersama Bapak Dr. Andes Haji Tulus Dumadi MA, rahmatan lil alamin, kemudian juga disampaikan tentang moderasi beragama. Semoga tayangan ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua ya Pak Tulus ya. Dan kepada
Bapak Ibu pemirsa, marilah bersama kita wujudkan Islam rahmatan lil alamin, dan bersama kita juga membawa misi moderasi beragama dalam kehidupan. Terima kasih atas semua perhatian dan sampai juga jumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.